Halo, selamat malam pemirsa. Satu warga negara Indonesia tewas, sementara 4 lainnya luka-luka akibat insiden penembakan yang dilakukan oleh aparat penguat kuasaan maritim Malaysia. Meski bukti di lapangan masih terus dipertanyakan, aparat Malaysia berdalih ada perlawanan. Sementara di Indonesia, pemerintah mendesak investigasi yang transparan untuk memenuhi tuntutan keadilan bagi keluarga korban. Namun, di balik janji dan jaminan, ada kekhawatiran akankah semua fakta bisa diungkap atau masih menyisakan misteri yang tidak terjawab. Bersama saya Afiani Malik, inilah top isu malam hari ini, usut tuntas penembakan WNI di Malaysia. Dan pemirsa, sudah bersama saya di studio saat ini, saya perkenalkan narasumber ya untuk diskusi pada malam hari ini. Hadir Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, Pak Renardi. Selamat malam, Pak Renardi, terima kasih sudah hadir. Di sebelah Pak Renardi ada Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia dari Kementerian Luar Negeri, Pak Yuda Nugraha. Pak Yuda, terima kasih sudah hadir di Metro TV pada malam hari ini. Selamat malam. Dan juga di sebelah kanan saya hadir pengamat hukum internasional, Profesor Hikmahanto. Prof. Hikmah, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kita akan mendengarkan perkembangan terbaru Bapak-Bapak dan juga pemirsa. Sebelum kita memulai diskusi dengan para narasumber, kami akan mencari tahu seperti apa update terkini penanganan kasus penembakan 5 WNI oleh aparat penguat kuasa maritim Malaysia. Kita sudah tersambung dengan sambungan Zoom kontributor Metro TV di Kuala Lumpur, Malaysia. Sudah ada Dianara. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Baik, mengenai tema yang kami angkat pada malam hari ini, seperti apa sebenarnya kronologi kejadian penembakan WNI di sana yang tersebar di pemberitaan atau media di Malaysia? Seperti apa isu yang mereka angkat? Ya, baik Mbak Afi, bisa saya sampaikan bahwa aparat Malaysia sendiri itu memiliki paham bahwa yang sebenarnya terjadi itu tanggal 24 Januari dini hari sekitar pukul 3 pagi, satu kapal patroli APMM atau Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia itu ditabrak 4 kali oleh kapal lain yang diyakini terkait dengan para tersangka hingga terjadi pertengkaran. Nah, dalam pertengkaran tersebut, 2 tersangka WNI diduga menyerang petugas dengan parang. Jadi yang dilakukan oleh APMM, tembakan yang dikeluarkan begitu ya, itu merupakan tembakan dari pertahanan diri. Namun memang di media lokal Malaysia sendiri itu seperti puzzle Mbak Afi. Jadi memang tidak ada pembahasan yang benar-benar dibahas secara utuh. Lalu setelah terjadi pertengkaran bagaimana gitu, karena yang seperti kita tahu bahwa para korban luka penembakan itu memang dikirim ke 2 rumah sakit berbeda. Nah ini kesannya agak aneh ya, kok bisa kalau misalkan sama-sama lukanya ya udah dikasihnya ke rumah sakit yang sama aja, itu akan lebih mudah seperti itu ya. Namun ternyata bisa berbeda, yang satunya ada di Rumah Sakit Sultan Idris Shah di area Serdang dan juga yang satunya lagi di Rumah Sakit Tengku Ampuan Rahimah di area Klang, itu karena yang mengantarkannya berbeda. Yang di Sultan Idris Shah di area Serdang itu yang mengantarkan rekan WNI juga, Mbak Afi. Jadi ada 2 WNI yang memang sudah teridentifikasi oleh polisi Malaysia, itu mengantarkan 3 WNI korban luka ke area Serdang. Kemudian yang di area Klang ini, rumah sakitnya itu pihak APMM mendapatkan informasi bahwa terdapat 1 kapal yang terapung, terombang-ambing begitu. Kemudian ketika dihampiri, itu isinya 1 WNI yang sudah meninggal dunia di lokasi kejadian dan satunya lagi sedang kritis karena mengalami luka tembak pada area leher begitu, Mbak Afi. Baik, apakah ada perkembangan terbaru yang juga diangkat di sana mengenai kondisi 4 WNI yang sempat dalam kondisi kritis? Ya, untuk 2 WNI yang kritis itu yang satunya ada lokasinya di Rumah Sakit Klang dan satunya lagi di Rumah Sakit area Serdang. Nah, yang di Serdang ini mengalami luka di area ginjal. Jadi salah satu ginjalnya itu rusak karena
tembakan peluru itu, kemudian menjalani operasi pengangkatan ginjal. Nah, satu orang ini yang diyakini memang belum teridentifikasi, jadi tidak ada dokumen apapun yang melekat di dirinya. Jadi sampai saat ini, sejauh yang saya tahu itu masih belum teridentifikasi. Nah, 2 di antaranya yang di Serdang itu sudah keluar dari rumah sakit sejak tanggal 30 Januari kemarin dan sedang menjalani proses penyelidikan. Sedangkan 1 orang yang di rumah sakit Kelang ini mengalami melalui operasi leher begitu Mbak Afi. Tapi sampai saat ini kami masih belum tahu juga kabarnya terbaru seperti apa karena akses dari KBRI untuk menemui WNI korban luka saja itu dibatasi, apalagi kami yang sebagai jurnalis begitu Mbak Afi. Baik, di sejauh ini kalau tadi kita tahu bahwa pemerintah Indonesia mengirim protes keras, bahkan menginginkan ada investigasi transparan dan terbuka. Sejauh apa perkembangan investigasi atau penyidikan yang berjalan di Malaysia? Ya, sebenarnya untuk dapat mendapatkan info tersebut, itu kan kami harus menemui pihak-pihak berwenang Malaysia, dalam hal ini Polis Diraja Malaysia atau PDRM begitu ya Mbak Afi. Tapi akses kami menuju ke sana itu sulit. Kemudian kami sempat diarahkan dari Duta Besar Hermono, Duta Besar Indonesia untuk Kuala Lumpur, itu diarahkan untuk menghubungi atas polisi saja. Kami sudah berusaha menghubungi beliau, namun 4 atau 5 hari ini masih belum juga direspon. Jadi kami hanya mengandalkan media-media lokal Malaysia nih, yang justru bisa lebih update begitu. Nah, dari media-media lokal Malaysia ini sudah mengatakan bahwa dari saat ini penyidikan sudah hampir selesai dan kemungkinan paling cepat minggu ini akan hasil penyidikan itu akan diserahkan ke wakil jaksa penuntut umum. Adapun 14 saksi dari EPMM itu sudah diperiksa semua dan kemungkinan akan dipanggil lagi untuk interogasi lebih lanjut begitu Mbak Afi. Baik, terima kasih kontributor Metro TV di Kuala Lumpur, Malaysia, Diana, atas informasinya. Kita akan update terus perkembangan dari Malaysia. Dan pemirsa, saya mengajak Anda juga untuk menyimak pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim terkait dengan kasus ini. Di Indonesia mengatakan bahawa tindakan kita tidak ikut peraturan, ganas dan tidak beri kemanusiaan. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus, dan tidak untuk melindungi sesiapa. Ya, baik pemirsa, langsung saya akan bertanya pertama ke Pak Rinardi. Pak Rinardi, kita mendengarkan tadi perkembangan terbaru dari Malaysia. Ada beberapa yang mungkin kita sesalkan soal mungkin sulitnya akses informasi, lalu kemudian susah mendapatkan update terbaru. Yang dimiliki update terbaru soal kronologis. Tadi disampaikan oleh Diandra itu bahwa ini masih puzzle. Ada yang versi Malaysia mengatakan adanya penyerangan, kemudian ada senjata tajam. Tapi Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan tidak ada kejadian yang disampaikan sesuai dengan keterangan korban. Bisa dijelaskan Pak Rinardi? Baik, terima kasih Mbak Afi. Jadi kami tetap sama seperti apa yang sudah pernah kami sampaikan di beberapa media, Mbak Afi ya, termasuk apa yang sudah disampaikan juga oleh teman-teman dari Kemlu bahwa dari hasil investigasi atau mungkin wawancara dengan pihak korban yang ada di rumah sakit yang kebetulan waktu itu sudah pada posisi sembuh, memang dinyatakan bahwa mereka itu tidak ada perlawanan. Itu hal kuncinya adalah itu, bahwa bagaimana mungkin mereka yang pada posisi adalah orang yang memang ingin segera keluar dari wilayah tersebut, kemudian berusaha untuk mendekati petugas yang ada. Jadi adalah suatu hal yang mungkin kalau ini kita lihat, kami masih menganggap bahwa mereka itu adalah pihak yang pada posisi tidak melawan. Jadi itu yang kami pakai sebagai dasar kami untuk diskusi selanjutnya. Oke, itu dari pihak Kementerian Luar Negeri, Pak Juda. Lalu apa yang menyebabkan sehingga adanya penembakan itu? Pemicunya apa? Ya.
Sebagaimana kita ketahui dari pihak PDRM kan sudah memberikan rilis ya, bahwa memang yang men-trigger penembakan tersebut karena 2 awak atau penumpang yang di kapal tersebut melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam. parang. Namun kemudian teman-teman KBRI Kuala Lumpur ketika melakukan akses ke konsuleran kepada warga kita yang mengalami luka tembak, ada kronologis yang berbeda. Iya. Bahwa mereka tidak melakukan penyerangan tersebut. Nah, untuk itulah kemudian sejak awal kita sudah menyampaikan melalui nota diplomatik untuk meminta ya, dilakukannya penyelidikan secara menyeluruh. Ya. Bukan hanya terkait dengan kasus pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WNI kita, namun juga untuk melihat apakah tindakan aparat APMM itu sudah sesuai prosedur. Ya, apakah ada penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam konteks ini. Dan sebagaimana tadi kita sudah simak juga Bapak Presiden Prabowo dan juga Bapak Menlu sudah menyampaikan juga pernyataan tersebut agar kita meminta penyelidikan secara menyeluruh. Yang menjadi perdebatan adalah legal atau ilegal status dari WNI yang saat ini menjadi korban penembakan. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan status pekerja mereka? Kalau dari keterangan yang disampaikan oleh WNI, kita harus mengakui bahwa mereka memang sudah tinggal beberapa saat di Malaysia dan kemudian berencana ingin kembali ke Indonesia melalui jalur ilegal. Ya. Dalam hal tersebut, ya itu merupakan bentuk pelanggaran keimigrasian. Tapi sekali lagi, pelanggaran keimigrasian bukan berarti lantas mencabut hak-hak mereka, termasuk hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang. Kita tidak ingin prejudge, kita tidak ingin jump to the conclusion bahwa mana yang benar. Yang kita minta adalah proses yang transparan, ya, proses yang komprehensif, yang melihat secara utuh apa sebetulnya yang terjadi. Dan tadi kan kita sudah bisa melihat bahwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga sudah menyatakan komitmennya untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Sejauh ini informasi yang diterima oleh Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Parinardi ini apa perjalanan update terbarunya dari proses investigasi yang berjalan di Malaysia? Apa update terbarunya? Tentu keluarga dan publik di Indonesia berhak untuk mengetahui perkembangan terbaru. Ya. Info terbaru yang kami terima tadi untuk yang warga negara kita yang mengalami luka tembak atas inisial HA dan MZ sudah sembuh dan saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan dari kepolisian. Satu yang awalnya kritis ya dengan inisial MH asal Aceh yang ada di Rumah Sakit Kelang sudah membaik saat ini, sudah sadar. Kita sudah bisa verifikasi bahwa betul inisialnya MH dan asal Aceh, sedangkan satunya memang belum bisa kita diidentifikasi. Baik. Ya, itu yang sedang kita upayakan terus dan kemudian kita siap untuk memberikan pendampingan kekonsuleran termasuk juga pendampingan hukum dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi. Oke, baik. Saya harus jeda sejenak. Nanti saya akan minta tanggapan juga dari narasumber Pak Prof Hikmah dan termasuk pemirsa, kami akan menghadirkan adik korban warga negara Indonesia yang tewas dalam kejadian penembakan di Malaysia. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.